Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan sendiri bagi kami Kak di Berkesah. Kami kedatangan seorang Kak Siti Badariah, seorang founder Kampung Baca Tansal, dan juga beliau merupakan seorang duta baca ya Kak tahun 2017. Nanti kita semoga beliau juga mengulik-ulik sedikit, menceritakan sedikit tentang duta bacanya. Tapi hari ini kita lebih banyak bercerita tentang kampung baca beliau yang beliau kasih nama Kampung Baca Tanjung Saleh ya Kak. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung aja deh minta beliau langsung memperkenalkan sedikit profilnya untuk kita semua. Untuk Kak Badariah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Abo udah ngundang. Ini kesempatan baik bisa berdiskusi langsung bersama Berkesah. Mungkin kemarin pertemuan emas kita ya. Mengikuti Imtek, pertemuan para pegiat literasi di Kalbar. Nah, singkat cerita tadi itu saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Mercure di aula lantai 9. Kemudian di samping saya, oh kayaknya ada sosok yang ramai, langsung memperkenalkan diri, Kak, saya Abo dari Berkesah. Oh, saya aja syok, wah lama sekali. Apa ya, anak muda ini kan. Akhirnya kami duduk satu meja dan saling ini kenalan bahwa beliau ini merupakan perwakilan dari Berkesah. Keren Abo. Keren, perkenalan kita dengan waktu singkat itu kita bisa bersilaturahmi lebih panjang. Abo, teman-teman jadi panggilnya Abo. Abo tuh kalau Abo ini kebetulan orang ini ya, orang apa? Skadau, abang. Oke. Abo sedikit cerita bahwa Kampung Baca Tansal itu merupakan perpustakaan desa yang kami bantu kelola. Nih gini, kala itu saya pulang ke desa. Ternyata di desa itu ada perpustakaan. Perpustakaannya itu letaknya di dalam kantor. Nah, karena letakkan di dalam kantor, sungkan masyarakat untuk membaca buku dalam kantor. Siapa sih, Boh, yang berani baca buku di dalam kantor? Kalau Abo sendiri pasti takut gitu kan? Sungkan gitu. Nah, hadirnya kami para pemuda-pemuda sana, gimana nih kalau buku-buku yang ada di desa kita pindahkan di sekitar rumah masyarakat agar lebih ramai dengan masyarakat. Nah, besoknya itu langsung ngomong tuh kepala desa kami minta izin ya pindahkan buku. Alhamdulillah kepala desanya ini mengizinkan dan pindahlah buku yang ada 1000 koleksian desa itu pindah di salah rumah. Kebetulan itu di salah rumah saya. Nah, ketika pindah, nah itu dikasih nama tuh, Boh. Apa ya, ini kita kasih nama Kampung Baca Tansal. Kenapa sih? Pasti nanya, kenapa sih Kampung Baca Tansal? Kenapa enggak rumah baca? Kenapa yang enggak lebih familiar pemberian namanya? Bahwa Kampung Baca Tansal ini, kata kampung itu diambil dari nama dusun pertama kali berdirinya perpustakaan ini. Kemudian baca itu bahwa gerakan kita nih, ngapa sih? Gerakan kita nih untuk meningkatkan minat baca. Nah, itu gerakan utama. Kemudian Tansal itu kepanjangan, singkatan dari nama Desa Tanjung Saleh yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Itu sejarah awal dari terbentuknya Kampung Baca Tansal. Oke, Kak. Nah, kemudian setelah berdiri, ya, Boh? Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, kemudian setelah berdiri kita bingung nih, Bu. Wah, kita nih perpustakaan atau taman bacaan masyarakat atau komunitas atau lembaga. Nah, setelah berdiri ini baru kebingungan. Karena memang dari awal mula berdirinya Kampung Baca Tansal ini kita tuh spontanitas, tidak ada perencanaan matang. Kita tuh langsung lihat buku yang tidak terbaca dan itu rasanya itu geram gitu kan.
geram. Kenapa buku-buku yang ada 1.000 buku yang tersusun rapi tanpa sentuhan tangan-tangan mungil gitu, tanpa keributan-keributan anak-anak kecil yang saling berebutan buku. Itu kan seharusnya momen itu yang harus kita lihat. Iya betul. Tapi saat itu saya datang dalam keadaan sepi, sunyi, bukunya tertata rapi, tanpa ada tersentuh gitu kan. Nah, Dibiarkan setelah berdebu. itu ternyata, ya betul, dibiarkan begitu aja gitu. Nih, siapa yang mau baca ya? Paling staf desa yang mau baca. Betul, betul, betul. Nah, ternyata apa ya, setelah buku-buku yang kami pindahkan di selasa rumah, yang awalnya kami ngira itu akan lebih dekat masyarakat, ternyata itu juga tidak membantu. Bahwa pergerakan kami selama setahun itu seperti nyimpan buku di rak, ayo baca buku siapa yang mau. Ternyata itu tidak Tidak efektif efektif. untuk meningkatkan, untuk Benar, benar. menaikkan gairah membaca pada masyarakat setempat. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan, penambahan program-program, kemudian memfokuskan arah, kita ini bukan komunitas, bukan juga lembaga, bukan juga yayasan atau pergerakan sosial, kita ini adalah taman bacaan masyarakat. Itu sih, kisah awal berdirinya Kampung Baca Tansal. Oke, apa sih Kak motivasi Kakak pertama kali membangun taman baca ini gitu? Sehingga tergerak hati, ayo gitu. Uh, Motivasi pertama, saya itu lahir di desa itu, besar di desa itu dari SD sampai SMP. Kenapa tidak lanjutkan SMA di desa itu? Karena di desa Tanjung Saleh itu saat itu belum ada SMA. Jadi saya harus memutuskan ke Pontianak untuk melanjutkan pendidikan sekolah tinggi, SMA, sekolah tinggi itu di Pontianak. Saya ngerasa bagaimana sulitnya menjadi anak desa saat itu. Jangankan buku bacaan, buku paket aja kami tuh kesulitan untuk mendapatkannya. LKS, apalagi pendapatan orang tua kami yang mayoritas petani dan nelayan, petaninya juga setahun sekali. Ini menyulitkan kami untuk memperoleh bahan bacaan. Dan saya tuh ngerasa bagaimana kami ketika pagi berangkat sekolah, jam 12 pulang, berenang, berkubang sampai sore, tidak ada aktivitas belajar. Itu berjalan tuh berhari-hari, ataupun mainan tradisional lainnya sampai maghrib, menjelang maghrib kami ngaji, setelah ngaji kami nonton TV. Nonton TV karena listriknya cuma ada di malam hari, siang hari tuh tidak ada listrik. Oke, oke. Nah, saya melihat aktivitas-aktivitas kayak gitu, ini tidak boleh nih. Kita pasti akan ketinggalan dengan generasi-generasi muda yang ada di desa. Di kota maksud saya, seharusnya kita ada di desa ini, walaupun kita tinggalnya di pelosok, bukan berarti ilmu juga harus ketinggalan. Nah, hadirnya Kampung Baca Tansal ini untuk memfasilitasi adik-adik yang ada di pelosok desa ini, buku bacaan yang ada di kota juga bisa dirasakan anak-anak yang ada di desa. Itu sih, Luar Bo. biasa. Jadi jarak tempuh dari pusat kota Pontianak menuju Tansal tuh berapa sih Kak? Jarak tempuhnya sekitar 1 jam. Dari Pontianak ke Pasar Kakap itu sekitar 30 menit. Kemudian untuk menyeberangi Tanjung Saleh itu kita harus menggunakan perahu sampan. Kalau nyeberangi laut sekitar 15 menit, kemudian masuk lagi menyusuri sungai-sungai hingga sampai di Kampung Baca Tansal itu sekitar 20 menit. Berapa jumlah Kayak gitu. anak-anak yang Sekitar 1 jam lebih. Oke Kak, berapa sih Kak jumlah anak-anak yang di sana yang rajin berkunjung tempat baca Kakak, dan latar belakang anak-anaknya seperti apa sih Kak? Nah, kebetulan Kampung Baca Tansal ini ada 2 tempat. Pertama ada di Dusun Kampung Tengah, kemudian kedua ada di Dusun Parit Pangeran. Namun pergerakan yang lebih kencang ini ada di dusun kedua, yaitu Dusun Parit Pangeran. Kalau mengunjungi, kita bahkan pernah mencapai 80 anak dalam satu kegiatan. Iya, 60 anak. Dan itu cuma 2 RT.
Sedangkan di dusun itu ada 10 RT. Bayangkan berapa anak yang masih belum bisa menjangkau letak taman bacaan karena kok letak geografis itu jauh-jauh. Antara RT 1 sampai RT 8 itu lumayan. Oke, kalau latar belakang Kak, anak-anaknya apakah semuanya sekolah ataupun ada yang nggak sekolah ataupun ada yang nggak bisa baca dan sebagainya gitu Kak? Iya, kalau latar belakang anak-anaknya gini, mereka tuh kalau di dusun Pada Pangeran itu full, full. Ibaratnya kalau dikatakan secara ilmu mereka tuh benar-benar matang. Karena dari jam 7 sampai jam 12 mereka itu sekolah yang ada di dusun sebelah itu sekolah negeri. Kemudian jam 1 sampai jam 4 sore mereka itu sekolah madrasah. Karena tuh sekolahnya dua. Nah, setelah itu jam 5 mereka istirahat. Maghrib mereka tuh ngaji sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 9 mereka tuh belajar kitab. Dan jam 10 dan mereka itu istirahat malam. Bayangkan, Bo, aktivitas mereka tuh padat sekali kan, lebih padat kita yang ada di kota gitu. Lalu Lebih kalah kayak kita yang mahasiswa gitu. lalu bagaimana Kak, Kakak menarik anak-anak supaya mau berkunjung ke kampung baca Tangsal Kakak gitu? Itu kan perlu teknik Ya, tersendiri makanya gitu. kami adakan di hari Ahad. Di hari apa, Bo? Kasih tipnya dong gitu loh, untuk bisa menarik anak-anak supaya giat membaca gitu loh. Bisa hadir di kampung Tangsal. Ya, triknya pertama kita adakan seperti games gitu. Kemudian menghadirkan tamu-tamu yang dapat mengisi suasana. Kalau biasa suasana, oh ya mengunjungi baca buku itu bosan gitu mereka. Yuk kita datangkan pendongeng, kita datangkan aktivis-aktivis yang bisa mengajak edukasi, game-game seru gitu. Nah itu membuat anak-anak semakin menarik. Oke. Mumpung Kakak nyebutkan itu, di sini ada seorang penulis nih Kak, ada Bang Kakanda Randy, seorang founder. Wah, itu sesepuh itu Kakanda, lo Kakanda. Ternyata sesepuh ternyata. Semoga beliau. Ini kayaknya ada juga Silakan Kak. finalis Sapa-sapa dulu. Duta Baca tahun 2017. Silakan Kak, sapa-sapa dulu kawan-kawannya ya. Apa? Boleh. Ini ada Isa Mulia, merupakan relawan dari Kampung Baca Tangsal. Ada Daning juga dari relawan Kampung Baca Tangsal. Nah, ada finalis Duta Baca tahun 2017. Halo, ada Kak Randi hadir, siap Komandan. Semoga beliau. Kemudian ada juga ketua dari Perpustakaan Mendawai. Nah, keren sekali nih perpustakaan. Buat teman-teman yang belum mengunjungi Perpustakaan Mendawai, saran saya segera kunjungi. Ini perpustakaan terbaik tingkat desa yang mewakili Kalbar di ajang nasional. Nah, dapat promosi langsung nih dari Kak Binar. Oke, kita juga mengundang Kak Kakanda Reddy untuk bisa hadir di forum kita diskusi ini, baik bicara tentang puisi, cerpen, ataupun karya lainnya, ataupun bicara tentang forum beliau, yaitu Forum Penulis Barat Borneo. Semoga Forum Penulis Barat Borneo bisa hadir di forum kita ini. Oke, kita lanjut nih Kak, tentang Kampung Baca Tangsal. Saya ingin bertanya nih Kak, berapa sih Kak jumlah relawan yang ada? Yang Kak udah terkumpul ataupun? Kalau relawan yang ada itu sekitar 17. Itu? Ya, 17 ada 4 orang yang dari luar Tanjung Saleh, sisanya itu pemuda sama masyarakat setempat. Oke. Kalau mengenai itu Kak, apa sih Kak suka duka Kak selama Kakak mengelola Kampung Baca Tangsal? Aduh, ini pengennya yang sedih gitu. Duka, pasti ada dukanya gitu. Iya, dukanya. Kalau duka itu ketika karena kan posisi Tanjung Saleh ini ada di seberang pulau. Nah, untuk mengunjunginya kami harus melewati lautan, menyusuri sungai. Nah, saat melewati lautan, apalagi
pada saat cuaca-cuaca buruk. Eh, kan sempat tahun lalu itu sempat ada beberapa masyarakat yang tenggelam, yang hilang di lautan Tanjung Saleh gitu. Nah, itu kan kadang membuat para orang tua relawan sempat khawatir, ya udah jangan nyebrang dulu gitu. Sedangkan anak-anak di sana itu pada nunggu, kalau kita nggak datang, nanti mereka malah nggak datang lagi minggu depannya. Saya itu sempat saat musim pancaroba, sempat lama sekitar 1 bulan tidak hadir di Kampung Baca Tansal. Kemudian 1 bulan itu karena cuaca buruk. Kemudian bulan depannya saya hadir dan tidak ada satupun anak yang datang di Kampung Baca Tansal. Nah, itu kabar duka bagi saya. Kemana anak-anak? Mereka bilang, oh Kak Badar udah nggak kesini lagi, Kak Badar udah berhenti. Itu kan kita ke situ karena cuaca Iya, buruk, iya. gelombang gitu besar. Kemudian dukanya lagi, ini menjadi seorang relawan itu ibaratnya mewakafkan diri untuk berkegiatan sosial tanpa gaji, tanpa segala imbalan, hanya pahala yang dapat diperoleh jika dalam keadaan ikhlas. Nah, ini menjadi seorang relawan ini memang tidak mudah untuk dicapai bagi mereka yang benar-benar ada jiwa-jiwa sosialnya. Nah, itu saya sampaikan kepada relawan Kampung Baca Tansal, mereka itu apa ya, sampai bertahan bertahun-tahun, ada yang baru bertahan 1 tahun, walaupun ada 2 kali, 3 kali, 4 kali ke sana, itu kan sebuah perjuangan yang tangguh. Mereka tahan hujan, ribut, gelombang besar di tengah laut, tetap aja bertahan di Kampung Baca Tansal. Nah, itu membuat saya itu rasanya sedih gitu. Mereka nih keren-keren. So, kalau sukanya, kadang tuh saya ditunggu. Apalagi kalau ramai nih bawa teman-teman dari Pontianak, saya ditunggu dari jembatan pertama. Ketika saya menyusuri sungai, mereka ngikut. Ore, ore, kami sampai di depan Kampung Baca Tansal. Nah, itu disambut seperti kita nih padahal mengunjung bukan untuk mengajari mereka, kita nih pengen berlibur gitu, tapi disambut dengan mereka begitu antusias. Jadi kalau Sama masyarakatnya juga menyambut dengan penuh apa ya? Setiap kami kunjung sana pasti nih makan nih, rumah pertama makan, rumah kedua makan, rumah ketiga makan. Waduh, itu jamuan dari masyarakat setempat. berarti masyarakat cukup support ya Kak tentang kegiatan positif yang Kakak laksanakan. Iya, Bu. Kalau mengenai jumlah buku Kak, berapa jumlah buku yang ada di sana Kak? Kalau di TBM pertama yang ada di dusun sebelah itu ada 1.000, kemudian di dusun kedua ini ada sekitar 2.000. Nah, 1.000-nya itu buku bacaan fiksi dan non-fiksi. Kalau 1.000-nya lagi itu kebanyakan buku mata pelajaran. Karena buku mata pelajaran dalam bentuk LKS, biasa kami sumbangkan lagi ke sekolah-sekolah yang kekurangan buku. Oke, luar biasa. Lalu kalau kawan-kawan yang di sini Kak, yang hadir di diskusi kita, yang ingin menyumbang buku atau apa, itu gimana caranya Kak? Oh, langsung aja, misalnya bisa DM, DM lewat akun IG Kampung Baca Tansal. Juga di situ kan ada tertera nomor HP-nya, nah, atau bisa menghubungi saya langsung. Itu donasinya bisa langsung dijemput. Bisa juga misalnya jauh bisa juga dikirim. Ongkos kirimnya, misalnya Kak, kami ada buku ongkos kirimnya segini. Oh, sama-sama. Biasa kami patungan. Lalu kawan-kawan juga mungkin ada yang ingin kolaborasi Kak, gimana caranya Kak? Pokoknya kami selalu welcome. Siapa? Misalnya nih, Bekesa. Kak, minggu ini kami pengen ngisi kamu baca ansal. Oke, siap. Berapa orangnya? Ada 10. Berarti kami harus cari ukuran perahu yang muatnya 10 orang. Intinya harus bilang dulu sekitar minimal ya 2 hari sebelum hari Ahad. Agar kami bisa mempersiapkan perahunya, Bo. Nah, itu mungkin kawan-kawan Ada cerita menarik ya, Bo? mungkin kawan-kawan di sini yang hadir yang ingin berkunjung ke Kampung Baca Tansal, nah, silahkan hubungi beliau. Beliau sudah siapkan kapalnya. Ya Kak? Iya. Ya harus konfirmasi ya, minimal 2 hari sebelum hari Ahad. Karena kita
Pernah pengalaman, Bo. Tadi itu kan bawa janjinya sekitar 7 orang. Ternyata yang datang itu sekitar 12 orang. Ditambah lagi relawan dari Kampung Baja Tansal. Jadi sekitar 15 orang. Sedangkan perahu yang kami siapkan tuh kecil. Nah, di situ kan nggak mungkin kan separuhnya tinggal. Semuanya dinaikkan di perahu yang kecil itu. Dan saya di depan tuh, saya berselawat, pokoknya saya berdoa. Teman-teman relawan pun juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai tenggelam, mohon jangan sampai tenggelam. Itu tuh posisi ada di tengah laut. Oke, Tapi setelah pulang kami ganti kawan-kawan motor. yang hadir di diskusi kita yang ingin bertanya langsung dengan Kak Binar mengenai Kampung Baca beliau ataupun hal lain, silakan langsung saja komen di diskusi kita. Ini ada Bang Ponco. Hai Bang Ponco dari SKB Rasau. Nah, beliau juga mengelola TBM yang ada di Kubur Raya. Sedikit nih Kak mengenai visi misi dari Kampung Baca Tansal, apa sih Kak? Visi misi Kampung Baca Tansal itu menjadikan masyarakat yang gemar berliterasi. Dengan berliterasi menjadi masyarakat yang kuat, yang kokoh. Masyarakat itu bisa anak-anak, bisa orang tua, anak-anak remaja. Kemudian dengan program-program yang kami tawarkan, ada perahu baca. Nah, perahu baca ini kan karena letak Tanjung Saleh itu kan sungai. Akses utamanya itu kan sungai. Untuk mengunjungi dari dusun pertama, dusun kedua itu harus menggunakan motor perahu air. Nah, karena Kampung Baca Tansal itu tidak bisa diakses oleh seperti lokasinya yang jauh, teluk kecil, teluk besar itu kan jauh. Nah, kami yang mengunjungi mereka menggunakan perahu baca, membawa sedikit beberapa bacaan buku, ngelapak buku di kawasan itu. Itu namanya perahu baca programnya. Kami mohon doanya juga semoga karena perahu baca yang saat ini itu hanya merupakan pinjaman dari masyarakat sekitar. Ini perahunya silakan digunakan untuk program perahu baca. Nah, ke depan semoga ada seperti donatur yang pengen nih berpahala gitu, menyumbangkan ini perahu untuk mengakses buku-buku yang ada di Kampung Baca Tansal biar dirasakan oleh pelosok di dalam Desa Tanjung Saleh. Kami sangat terbuka, kami sangat terima itu, dan perahunya itu juga bisa digunakan sebagai masukan biaya untuk Kampung Baca Tansal seperti penyewaan untuk pemancingan. Kemudian ada juga program seperti Ahad Cerdas. Nah, untuk seperti minggu depan kan teman-teman berkisah pengen datang tuh di sana. Nah, itu programnya Ahad Cerdas mendatangkan sosok inspiratif yang dapat mengedukasi anak-anak yang ada di Desa Tanjung Saleh, terutama mereka lebih percaya diri, walaupun tinggal di pelosok, tapi nggak boleh putus asa untuk belajar, gitu, berikan motivasi. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak, masuk satu. Apa sih kesulitan tersendiri untuk menghadapi anak-anak? Kesulitan, paling mereka anak-anak tuh ribut. Kalau nggak ribut ya bukan anak-anak. Jadi kalau gimana sih caranya Kak agar anak-anak tuh diam? Anak-anak tuh memang nggak bisa diam. Caranya kita harus mengajak mereka. Misalnya mereka lagi ngomong-ngomong sama temannya, nah kita adakan game, misalnya tepuk-tepukan, tepuk diam, ataupun ayo siapa, ataupun nyanyi-nyanyian bersama sehingga fokus yang awalnya tadi terpecah bisa disatukan lagi. Ataupun nih kalau menghadapi anak-anak tuh kalau menggunakan metode ceramah pasti anak-anak bosan. Misalnya kita ada medianya, media gambar, ya misalnya listriknya ada pada malam hari menggunakan media film, video juga boleh. Oke, itu ada nanya lagi Kak Asep nih nanya nih tentang apa nih Kak Asep, tentang biaya katanya, biaya perahunya gimana Kak?
Biaya perahunya, Untuk berkunjung ke sana, apakah para relawan yang dari Pontianak ke sana, biaya perahunya seperti apa gitu? Apakah ditanggung oleh kami sebagai relawan? Apakah sudah disediakan oleh masyarakat Kampung Tangsal untuk kedatangan kami? kalau perahunya itu kita tanggung bersama, seperti eh, apa ya, ongkos kita PP, misalnya Iya, PP 15.000 gitu. Biayanya 15.000 kita nanggung masing-masing. Kalau biasanya untuk relawan tetap, relawan KBT itu biasa udah ditanggung. Uangnya dari mana? Dari titipan-titipan. Ada juga yang berdonasi. Titip ya Kang, membaca Tansal. Ya kadang transport, kita bayar uang transport. Karena walaupun relawannya itu banyak dari para pemuda di Desa Tanjung Saleh, tapi mereka itu berdomisili di Pontianak. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Karena kalau mengharapkan penghasilan orang tua di Tanjung Saleh, kami itu bahkan tidak bisa kuliah, Bo. Kecil sekali penghasilan di sana. oke, luar biasa. Itu udah terjawab ya, Bang Asep. Bang Asep ini dari Perpustakaan Bahagia Ya, Memulai. Semoga bisa berkunjung ke Perpustakaan Kampung Baca Tansal. Ini baca Tansal. saya takut. Boleh Bang Asep ajak Kak Cinta sekali ke sana. Nah, luar biasa itu. Udah diundang langsung. Saya juga ingin mengucap selamat bergabung nih kepada Bang Go Margo. Beliau katanya ingin menghadirkan temannya juga untuk hadir di Bekesah. Kami tunggu. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan dengan kisah inspiratif yang kawan-kawan miliki. Saya juga mengundang siapapun yang hadir di forum ini yang berkenan untuk membagi cerita inspiratifnya di forum kita Bekesah. Kami sangat terbuka sekali. Yuk kita bersama-sama berkisah ataupun bercerita, menginspirasi kawan-kawan semuanya. Semoga apa yang kita ceritakan bisa mendatangkan sebuah kebaikan. Oke Kak, ini untuk mengakhiri diskusi kita Kak. Pertanyaan terakhir Kak, harapan Kakak untuk anak-anak di sana maupun untuk perpustakaan Tansal itu sendiri. Apa sih Kak? Harapan untuk Kampung Baca Tansal. Saya berharap Kampung Baca Tansal itu bukan hanya taman bacaan, tapi membuka sebuah sekolah, sekolah alam ataupun PAUD. Karena masyarakat di sana banyak tuh. Kak Badar, gimana kalau Kampung Baca Tansal ini buka PAUD? Oh iya, saya bilang boleh. Kalau ada murid dan gurunya, ayo buka. Karena kan ini merupakan hasil karya masyarakat untuk masyarakat. Yang menikmati juga masyarakat. Ada yang juga Kak Badar, karena kan di kawasan Kampung Baca Tansal di cabang kedua itu mayoritas basicnya agamis tuh, Bo. Jadi mereka itu Kak sekolahnya juga sekolah MI, pesantren. Mereka tuh kurang kalau untuk ilmu-ilmu pengetahuan sains gitu. Ilmu pengetahuan umum tuh kurang. Jadi mereka rekomendasi Kak Badar, gimana kalau Kampung Baca Tansal ini adakan pengajaran tambahan seperti bimbel matematika, biologi, fisika gitu. Karena kita nih kurang tenaga guru. Saya bilang ini lagi diusahakan siapa yang bisa mengajar di sana. Karena ini kan bentuknya relawan. Kami bilang kami belum bisa menggaji para guru-guru yang siap mengajar, tapi kalau ada guru-guru yang siap ataupun dari teman-teman di sini, Kak Badar kami pengen Bang mau ngajarkan bahasa Indonesia gitu. Oh boleh datang di sana. Setiap misalnya seminggu sekali juga boleh, seminggu 2 kali lebih boleh gitu. Kemarin Abu rencananya mau ini ya ngasih penguatan diri kepada anak-anak di Desa Tanjung Saleh ya. Betul. Mungkin Nah itu keren sekali. ditunggu ya Kak. Karena anak-anak di sana tuh apa ya? Misalnya nih, saya juga ngerasa sih Bo gimana jadinya anak di Desa Tanjung Saleh. Ketika ada orang Pontianak datang, nah kami tuh hanya bisa terdiam, insecure gitu. Ini nih orang kota gitu, dan kita nih orang kampung. Itu tuh masih ada, dan saya bisa ngerasakan hal itu karena saya udah pernah ngerasakannya.
memang apa ya, insecure gitu. Bagaimana nanti kalau saya Nanti kalau Abo ke sana, bagaimana nanti kalau saya datang ke sana kita putar balik. Mereka yang berbicara, kita yang diam. Kita mendengarkan apa yang mereka ceritakan gitu. itu masih diam, boh. Mereka itu mau diarahkan. Ayo ngomong, mulai dari perkenalan nama dulu, gitu. Kayak ngajar anak-anak di TK. Kalau teman-teman yang ikut dalam live ini pengen berkunjung di Kampung Baca Tansal, karena posisi kami semuanya ada di Pontianak, kita berangkatnya sama-sama dari Pontianak. Dari Pontianak kita temu satu titik di arah Pal, kemudian kita sama-sama ke Pasar Kakak, di Pasar Kakak pun kita sama-sama lagi ke Kampung Baca Tansal. Ya, mungkin mungkin ada teman-teman juga yang mau riset gitu, gimana sih budaya di masyarakat Desa Tanjung Saleh, kemudian gimana sih bentuk Desa Tanjung Saleh ini. Hampir rata yang para pengunjung yang datang di Desa Tanjung Saleh, mereka itu kadang nggak nyangka, apa ya, satu desa yang ada di apa ya, pelosok yang tidak terlalu jauh dengan kecamatan, tidak jauh dari uh, kota besar Pontianak, itu bisa ketinggalan dari segi apa ya, transportasi, dari segi akses jalan, dari listrik. Bahkan di Tanjung Saleh itu pernah mati listrik 1 bulan. Belajarnya pakai pelita. Kembali pada zaman dulu, Boh. Sedangkan sekarang kita udah apa ya, IndiHome gangguan sedikit, kita udah panik. Mereka mati 1 bulan tanpa hiburan. Nah, hadirnya kami selama di hari Ahad itulah merupakan hiburan bagi mereka. Ya, ayo teman-teman kita berkunjung di sana. Kalau mau keliling-keliling di sana, ayo ikut aja. Kami itu welcome saja siapa yang datang. Karena saya bilang kepada teman-teman relawan, kita datang di Kampung Baca Tansal untuk berlibur dan menghibur anak-anak yang ada di sana. Oke Kak, untuk menutup nih Kak, kasih dong kata motivasi Kak untuk kami semua, bagaimana menjadi seorang relawan yang kuat seperti Kakak. Belum kuat sih, Bo, masih. Udah kalau ada cobaan masih bisa terbanting sedikit gitu. Buat teman-teman yang saat ini sama menggeluti di apa ya, bidang sosial, mungkin saya pun masih belajar karena Kampung Baca Tansal ini baru mencapai usia 4 tahun di tanggal 5 Desember tahun 2021 ini. Apa ya, pastinya harus tahan banting dari segi mental, dari cemohan orang. Apa sih kerjaan relawan tuh nggak ada uangnya gitu. Karena sebagian orang mengukur kesuksesan itu dari uang. Kemudian ada juga yang bilang, ya pastinya larinya ke materi. Dan itu kita harus tahan gitu. Karena kita yang ngerasakan. Saya tahu gimana, apa ya, teman-teman juga pasti ngerasakan menjadi relawan itu memang tidak bergaji. Tapi kesenangan yang kita rasakan, kesenangan yang orang lain rasakan, itulah kebahagiaan kita sendiri. Oke, luar biasa. Yang mungkin tidak bisa terbayar oleh uang, karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan. Masya Allah, luar biasa Kak Bina. Oke Kak, saya ucapkan ribuan terima kasih nih Kak, telah ini sebuah kehormatan dan kebanggaan sendiri Kak bagi kami di Bekesa, seorang founder Kampung Baca Tansal, bisa menginspirasi kami semuanya. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang setia menyaksikan diskusi kami. Semoga kawan-kawan yang menyaksikan diskusi kami bisa mampir juga berbagi cerita inspiratifnya di forum kami di Bekesa, dan mengundang juga ya Kak untuk bisa hadir di forumnya Kak Binar, Kampung Baca Tansal. Ayo kita rame-rame ke Tansal. Seperti itu Kak. Ada. Oke, ayo kita rame-rame ke Tansal. Oh iya, nanti kan mau ulang tahun nih tanggal 5 Desember. Mungkin teman-teman di sini, pengen nih ngadain di Kampung Baca Tansal gitu, buat seperti mengabdi desa, boleh gitu.
masyarakat tuh senang kalau ada apa ya, generasi-generasi muda dari Pontianak itu datang mengunjungi mereka, walaupun hanya nanya, Pak lagi apa Pak, ataupun menyapa, halo Pak gitu. Tapi mereka tuh oh senang gitu. Nanti berkunjung lagi ya. Oke Kak, kita tutup nih Kak diskusi kita malam hari ini. Saya mohon maaf Kak sebagai host Ya, apabila ada salah kata makasih antara Kak aku Abo. dan perbuatan saya yang menyinggung ataupun bikin nggak enak hati, kiranya dimaafkan Kak. Saya tutup Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.